Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya, bebas penyakit dan selalu belajar dan belajar. Pertemuan kali ini, dalam video ini Pak Agus akan memberikan terkait dengan tugas ya, tapi kali ini tugasnya berbeda. Jadi tugas kalian hari ini adalah kalian saya tuntun untuk membuat praktikum ya. Lebih tepatnya sekarang untuk praktikum kita bahas ya, yang kita bahas sekarang ini adalah terkait dengan hukum Archimedes ya. Nanti kalian saya tuntun mulai bagaimana kita nanti membuat suatu karya atau alat, dan kemudian karya itu kita uji ya, kita uji ini untuk menentukan bahwa kalian berhasil dalam membuat suatu karya ya dengan berdasarkan konsep-konsep Archimedes. Ya, untuk lebih jelasnya ikuti tutorial bagus. Yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah di dalam praktikum untuk memahami hukum Archimedes ini, hukum Archimedes ini ya. Nah, ini nanti silakan kalian saya tugaskan untuk membuat kapal atau perahu ya, membuat kapal atau perahu ya di rumah ya. Kapal atau perahu ini silahkan nanti disiapkan bahan-bahan yang anti air. Jadi kalau kena air itu tidak apa-apa. Jangan membuat kapal dari bahan-bahan kertas ya. Itu nanti tidak akan baik dalam pembuatan karya kalian. Oke, yang pertama, tugas kalian nanti Pak Agus ingin membuat sebuah perahu ya, perahu bebas ya. Perahunya nanti silakan bebas kalian tentukan. Cuma bedanya nanti di dalam pembuatan perahu ini nanti Pak Agus menentukan ukuran perahunya ya. Nanti perahunya silakan dibuat tingginya, tinggi perahu ya. Ini nanti 10 cm. Kemudian lebar perahu, ini perahunya 10 cm. Kemudian panjang perahunya ini sekitar 30 cm ya. Atau 20 aja, 20 cm. Jadi yang kalian buat ini dengan ukuran yang sudah ditentukan Pak Gus. Ini nantinya biar teman-teman kalian yang lain nanti akan membuat perahu yang dalam bentuk ukuran atau volume yang sama. Itu tujuannya. Terus, oke, saya lanjutkan. Kemudian langkah berikutnya adalah silakan menyiapkan alat dan bahannya. Nah ini ya, silakan menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya apa? Yang pertama, silakan styrofoam bisa. Nah, styrofoam tahu ya? Ya, jadi ini bahan yang dari seperti gabus itu ya, yang bisa beli di toko. Dan nanti siapkan sekalian dengan peralatan yang lain, yaitu termasuk lem ya, lem, kemudian cutter ya, cutter atau pemotong lah ya. Itu nanti silakan disiapkan. Sebelumnya langkah-langkah yang kalian siapkan ini, bahan-bahan yang sudah kalian siapkan ini, nanti langkah awal ya, buatkan sketsa dulu kapalnya ya. Kapalnya di sketsa dulu, kemudian disiapkan bahannya, kemudian dimal. Bahasanya itu dimal itu adalah dibelat ya. Kalau dalam artian kalian sudah memotong-motong bagian-bagian dari karya itu, kemudian dibentuk dimal di styrofoam itu ya. Kalau sudah, silahkan digabungkan atau dengan bantuan lem tadi, kemudian dibentuk kapal atau perahu. Dan ini Pak Gus berpesan, bentuk kapalnya sesuaikan sesuaikan dengan ukuran-ukuran yang sudah diterapkan Pak Gus ya. Ukuran yang sudah ditetapkan Pak Agus ini kalian ikuti, kemudian model perahunya itu bebas ya. Silahkan dibuat. Nah, kemudian setelah karya itu jadi ya, kalian harus menguji karya itu. Bagaimana cara mengujinya Pak Gus? Misalkan kalian sudah membuatkan perahu misalkan. Nah, ini misalkan ya. Kemudian bagaimana cara mengujinya? Siapkan ember atau bak mandi ya, yang berisi air di situ. Kemudian kapal atau karya yang kalian buat itu masukkan ke dalamnya. Kalau sudah kalian masukkan ke dalam bak mandi atau bak besar gitu ya, yang sudah ada airnya, kemudian beri di sini beban. Nah, beban ya, saya anjurkan bebannya itu yang bisa ditimbang, kemudian
ukurannya jangan terlalu besar ya, kecil-kecil saja, 3 cm atau 2 cm. Tujuannya apa? Biar nanti bisa masuk ke dalam perahu atau kapal yang kalian buat. Ya. Kemudian setelah kalian masukkan ke dalam sini beban ini, kemudian terus masukkan ya sampai akhirnya kapal ini sudah tidak bisa menampung beban ini. Kapal ini sudah tidak bisa menampung beban ini. Kalau sudah, ini misalkan tidak bisa menampung itu artinya ini bisa masuk airnya begitu, ya. Atau kapalnya dalam kondisi terguling atau terbalik seperti itu, ya. Itu kalian harus berhenti. Dan pada saat berhenti, silakan hitung bebannya. Beban yang sudah kalian masukkan itu kalian ukur beratnya berapa, ya. Udah sekali kan? Jadi setelah kalian bisa mengukur bebannya ini berapa, nanti silakan ya, Pak Gus ingin kalian membuat suatu isi atau ringkasan di dalam praktikum kalian, mulai dari kalian kenapa membuat kapal dengan bentuk ini misalkan. Jadi silakan kalian ikuti latar belakangnya apa kalian membentuk itu, kapal itu ya, bentuk karya kapal itu. Kemudian yang kedua adalah kalian menghitung dengan beban ya, kalian ceritakan. Jadi dalam proses-proses mulai dari latar belakang mengambil judul ini atau membuat kapal ini sampai akhirnya dalam langkah kerja ya, sampai dalam proses pembuatan kapal, kemudian proses pengujian kapal, ini silakan kalian ceritakan secara ringkas ya dalam sebuah lembar, 1 lembar atau 2 lembar ya, dalam laporan untuk fisika nantinya. Dan ini bagus, berharap kalian nanti mampu ya, mampu karena ini adalah penerapan konsep Archimedes terhadap suatu karya dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya Pak Agus, kalian nanti setelah membuat karya ini konsep kalian kuat ya. Dan jangan lupa dalam pembuatan ringkasan karya hubungkan dengan konsep-konsep yang sudah kalian kuasai. Ya, itu pesannya, tolong diperhatikan dengan seksama ya. Terkait dengan praktikum ini wajib dikumpulkan. Bagaimana cara pengumpulannya? Silakan dalam proses pembuatan video kalian ya, dalam proses pembuatan kapal itu direkam di video ya. Kalau sudah silakan di-upload di YouTube kalian masing-masing ya. Kemudian silakan kirimkan linknya di dalam kolom komentar video ini, linknya saja ya bersama nama kalian. Nah, ini nanti ditunggu Pak Gus, tugas ini berlaku 1 minggu ya. Silakan mencoba ya. Kuatkan konsep kalian untuk melakukan kegiatan ini. Kemudian Pak Gus berharap ini bermanfaat juga buat kalian. Semoga di era pandemi ini segera selesai dan kalian nanti juga akan mengalami pembelajaran secara normal ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.